Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebentar kita akan mulai ibadah pada hari ini. Selamat beribadah. Sebelum mulai ibadah para remaja pada hari ini, mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini, Kau telah memberkati kami. Dan Yesus, berarti kami akan mulai ibadah para remaja, kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan Yesus kami doa, haleluya, amin. Untuk memulai ibadah para remaja, mari kita menyanyikan hari ini kuasa bahagia. Selamat pagi anak-anakku sekalian, para remaja Gereja Kristen Jawa Salatiga, dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan kembali merenungkan salah satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan Kau curahkan di tengah-tengah kami saat ini, menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, menolong setiap remaja yang mendengarkan firman ini, sehingga kami semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan, firman yang didengar, semuanya sungguh-sungguh ada di dalam kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian kami tidak hanya sebagai penyampai firman, pendengar firman, pada akhirnya kami akan menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Oleh karenanya Tuhan, berbicaralah pada setiap kami,
kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga. Amin. Anak-anakku sekalian, bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan pagi ini, kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Oke, saya ulangi lagi, 1 Korintus pasal 12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Baik, saya akan bacakan untuk anak-anakku sekalian. Demikian sabda Tuhan. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang berikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam hati, dan berusaha melaksanakan firman ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Nah, anak-anakku, para remaja yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun kalian berada, saat ini saya ingin mengajak kalian untuk merenung, untuk berefleksi, bertanya dalam diri kalian. Pertanyaannya gampang kok. Kira-kira apa yang menjadi kelebihan kalian saat ini? Kira-kira apa yang menjadi kelebihan, keunggulan kalian saat ini? Kita bisa menangkap pertanyaan saya ya. Kita renungkan. Kelebihan saya apa toh? Keunggulan saya apa toh? Kehebatan saya apa toh? Entah itu hobi,
bakat, potensi-potensi diri yang lain. Nah, coba pertanyakan itu, refleksikan itu, supaya kalian mencari tahu, menemukan sesuatu dalam diri kalian. Sudah menemukan? Sudah menemukan? Kelebihanku tuh ini, keunggulanku tuh ini. Oke? Kalau mau dicatat silahkan. Tulis kelebihan saya apa, keunggulan saya apa. Nah sekarang, saya akan mengajak kalian untuk membandingkan kelebihan, keunggulan diri kalian dengan teman-teman yang lain. Saya akan coba ajak kalian untuk membandingkan kelebihan diri Anda dengan kelebihan diri pada teman-teman kalian. Coba kalian batin ya. Si A, si B, si C, si D. Kelebihan dia apa ya? Keunggulan dia apa ya? Sudah menemukan? Coba ingatkan saja walaupun nggak pernah ketemu, ya sudah berapa lama nggak berjumpa, tapi saya yakin kalian tetap berkomunikasi. Baik itu BA, ya chat dan sebagainya. Sudah menemukan kelebihan, keunggulan teman-teman kalian? Karena pertanyaan saya adalah, kira-kira menurut kalian, apakah potensi keunggulan, kehebatan yang Anda miliki itu sama dengan teman-teman yang lain? Potensi keunggulan, kehebatan teman-teman yang lain apakah sama dengan potensi keunggulan, kelebihan yang ada dalam diri kalian? Yo, jujur, sama enggak? Saya yakin pasti tidak sama. Masing-masing punya perbedaan, ya. Masing-masing punya kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan lagi ya, pertanyaannya banyaknya. Kira-kira bakat, hobi, kelebihan siapakah di antara kalian yang paling hebat? Bakat, hobi, potensi diri yang paling hebat siapa? Kalian atau yang lain? Siapa yang paling hebat, saudaraku? Anda yang paling hebat? Atau teman yang lain lebih hebat dari Anda? Kalau saya mengatakan, ya tentu saja tidak ada yang paling hebat. Masing-masing dari kita mendapatkan atau diberi karunia itu berbeda. Anda, saya, kita semua diberi kemampuan, bakat, potensi diri yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya satu dengan yang lain tidak saling menonjolkan diri, tidak saling merasa diri hebat dari yang lain. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, hari ini para remaja diajak untuk bersama-sama belajar dari jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Kita akan belajar bagaimana berbagai karunia ini hidup atau dihidupi dalam konteks kehidupan jemaat di sana. Nah, anak-anakku sekalian, adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa jemaat Tuhan di Korintus itu adalah jemaat yang kaya dalam segala hal. Kaya dalam segala hal. Korintus adalah kota yang sangat maju pada saat itu. Dan karena itu sebagai orang-orang kota yang secara materi itu mereka cukup, mereka ada. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami kelaparan, mereka ready for use, siap untuk
berbagi, siap untuk dengan segala kerelaan mengirim uang, mengirim bantuan dan lain sebagainya. Jadi di sini jelas secara materi jemaat di Korintus itu jemaat yang berada. Dan selanjutnya yang kedua, jemaat di Korintus juga secara intelektual. Wah, mereka luar biasa. Kota Korintus ini sebuah kota di mana filsafat bertumbuh dengan baik, kalangan intelektual banyak di sana, orang-orang pintar banyak di sana. Dan karena itu kota Korintus kaya dalam hal pengetahuan, adik-adik, anakku sekalian, dalam hal intelektualitas, hikmat, mereka punya segalanya. Dan Paulus melihat jemaat Korintus kaya dalam segala hal. Bahkan dari sisi rohani, saudaraku, mereka juga kaya. Terbukti mereka punya tokoh-tokoh rohani, para rasul, punya orang-orang yang punya semangat yang tinggi dalam hal iman. Sampai di saya melihat, wah, jemaat Korintus jemaat yang komplit, punya segala hal. Tetapi anak-anakku sekalian, para remaja, jemaat yang kaya dalam segala hal ini ternyata juga mendapatkan masalah. Masalah dikarenakan apa? Ya karena kelebihan-kelebihan tadi, adikku. Kelebihan dalam hal iman, dalam hal pengetahuan, intelektual, ekonomi, dalam hal kebudayaan dan segala kehebatan yang lain. Justru kelebihan-kelebihan ini ternyata tidak dipakai untuk saling melengkapi, saling melayani, saling membantu, tapi justru menjadi alat untuk apa? Saling menonjolkan diri, saling berkompetisi, bersaing, dan saling-saling yang lain. Nah, situasi yang seperti inilah yang kemudian membuat Rasul Paulus menulis bagian dari surat ini. Dasar pertama adalah apa? Paulus mengatakan bahwa semua yang ada, yang dimiliki oleh jemaat di kota Korintus adalah karunia atau karya Roh Kudus. Semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus berkarya dalam diri mereka sehingga mereka sampai memiliki segala hal. Bahkan siapapun orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah juga pekerjaan campur tangan dari Roh Kudus. Ini berarti apa, anak-anakku sekalian? Berarti jangan ada di antara jemaat yang menyombongkan diri dalam segala hal. Terlebih juga dalam hal iman. Seakan-akan kelompoknya itu lebih benar, lebih kudus dari kelompok yang lain. Karena kita perlu ketahui anak-anak sekalian, pada saat itu memang di jemaat sudah muncul beberapa golongan atau kelompok. Katakanlah ada golongan Kefas, golongan Apolos, Paulus, Kristus. Nah, jadi Paulus di dalam konteks bacaan ini ingin mengingatkan jangan menyombongkan diri dalam segala hal, juga dalam hal iman, karena iman itu juga merupakan buah pekerjaan Roh Kudus. Umat mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan pekerjaan Roh Kudus. Dan dasarnya kedua adalah apa, anak-anakku? Semua karunia-karunia yang ada, hikmat, pengetahuan, intelektualitas, ekonomi, budaya, semuanya itu adalah karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Karena itu tidak patut untuk menyombongkan diri dengan karunia-karunia yang ada pada diri kita. Karena semuanya itu bukan semata-mata kehebatan kita, tapi semata-mata karena pemberian karunia dari Tuhan. Dan lebih jauh, ada baiknya karunia-karunia yang ada dalam diri setiap jemaat dipakai untuk saling melayani, menolong, melengkapi, saling memperkaya dalam sebuah kehidupan persekutuan, kehidupan bersama di antara orang-orang percaya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita coba tarik bacaan ini dalam konteks remaja pada saat ini, tentunya adik-adikku sekalian yang memasuki ada dalam dunia remaja, ya, kita tahu bahwa ya
hormon-hormon kalian sudah mulai tumbuh, mulai berkembang, sehingga bisa terjadi muncul ketidakstabilan atau anak-anakku labil secara psikologis, secara dialogis dalam diri kalian. Ketidakstabilan atau labil itu bisa dipahami sesuatu yang nggak menentu, berubah-ubah. Orang Jawa mengatakan esok dele awan tempe, atau awan tempe sore dele, atau sore dele bengi tempe. Selalu ada dalam kehidupan yang berubah-ubah. Nah, masuk masa puber ya semacam itu. Anak-anak sekalian, masa remaja ini masa mudaku mencari identitas itu ya, jati diri. Masa-masa di mana kalian ingin menunjukkan siapa diri kalian di hadapan teman-teman yang lain. Lalu ini hal semacam ini bisa akhirnya mencobai adik-adik, anak-anakku sekalian untuk apa? Unjuk diri, tampil, bikin sesuatu yang supaya kalian bisa diakui, diterima, dihargai. Nah, kondisi seperti ini pada akhirnya bisa membuat para remaja menjadi pribadi yang egois, individualis, sombong, suka bereksperimen, dan mau menunjukkan siapa diri kalian. Dan kemungkinan kondisi seperti ini membuat para remaja bisa jauh dari sikap hidup saling berbagi, sikap hidup saling menolong, care, peduli kepada yang lain. Nah, bacaan hari ini mengingatkan adik-adik, bahkan saya sebagai pembawa firman ini, supaya mari masa remaja ini, masa di mana kita mengenal diri, potensi, bakat, hobi, kemampuan diri, berhenti untuk saling menonjolkan diri. Ya. Ini masa untuk kita saling melayani. Mengapa? Karena apapun bakat adik-adik, apapun hobi, potensi, sumber daya dalam diri adik-adik adalah karunia dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Ya, adik-adik, para remaja harus sadar bahwa karunia ada dalam diri kita adalah karunia Tuhan. Karena itu pakai untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya, melayani Tuhan dengan cara apa? Ya, menolong teman-teman, gunakan potensi yang ada dalam diri kalian, sesuatu yang berguna untuk orang lain. Lebih lagi situasi yang seperti ini, tengah-tengah pandemik COVID-19, ya, jaga diri adik-adik, jangan suka keluyuran, apalagi melawan orang tua. Ya, padahal waktunya banyak di rumah, disuruh ini, nggak mau. Ya. Kalian bisa menunjukkan sikap yang baik, menjaga diri, tidak keluyuran, menghormati orang tua. Saya katakan itu sudah sikap yang baik. Anda sudah peduli terhadap situasi. Nah, sebagai penutup, adik-adik, para remaja, bahwa setiap kalian, para remaja, itu berbakat, cerdas, punya potensi yang luar biasa. Nah, bacaan ini menyadarkan kepada saya, adik-adikku sekalian, bahwa kita harus sadar akan karunia Tuhan ini. Sadaran ini pada akhirnya membuat kita akan mau melayani Tuhan, melayani sesama, berhenti untuk menonjolkan diri, tapi tonjolkan kemuliaan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Tuhan berkati, amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih jikalau di saat ini, pada pagi hari ini, kami boleh disadarkan tentang berbagai karunia yang ada dalam diri kami, yang seharusnya kami gunakan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, tidak menghadirkan kemuliaan diri kami. Kami bersyukur bacaan ini menggugah kesadaran dalam diri kami para remaja untuk kami sadar diri
terus berusaha untuk mencari, menemukan karunia-karunia potensi yang ada dalam diri kami, di mana semuanya ini akan kami gunakan untuk kebaikan bagi sama dan terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami tidak menjadi pribadi yang egois, yang individualis, sombong, mau menunjukkan diri pada yang lain, mau minta diakui. Kami ingin belajar ya Tuhan dari situasi yang ada di kota Korintus ini, di mana seharusnya karunia-karunia yang ada, potensi yang ada dalam diri kami untuk saling melengkapi, bukan untuk bersaing, berkompetisi. Justru kelebihan kami melengkapi kekurangan sesama kami, kelebihan sesama kami melengkapi apa yang menjadi kekurangan kami. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada, dengan segala keterbatasan kami, biarlah kami tetap boleh menggunakan, memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami serahkan kehidupan kami, kehidupan para remaja ini seutuhnya ke dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita membacakan pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah Pak Remaja pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Remaja pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dapat mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar pandemi Corona cepat selesai dan kami dapat melaksanakan aktivitas seperti semula. Berkati juga orang yang terdampak Corona, berkati mereka agar bisa cepat sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih, selamat dari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.